Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM Radio Mini Station. Selamat pagi, ini apa kabar Anda? Kembali lagi seperti biasa setiap hari Senin ya. Kita akan bersama-sama sinau bersama dengan guru kita Mas Tommy Arno, praktisi bisnis online di Market Corner. Tentu saja Anda bisa mengakses nomor telepon kami atau WhatsApp kami di 0878 33300 400. Bisa juga melalui Instagram Live. Karena siaran ini juga bisa Anda simak melalui Instagram Live dan juga live streaming upradio.id. Terima kasih yang sudah bergabung dan kita langsung saja menyapa Ki Guru kita yang sudah siap-siap. Saya nggak tahu hari ini beliau tidak menggunakan aksesoris apa-apa atau karena memang turun bersemedi, baru bersemedi. Selamat pagi Mas Tom, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah, baik. Mas Tom, hari ini tim sudah menentukan tema cara cerdas strategi beriklan di internet. Oke. Soal kecerdasan ini memang Mas Tom jagonya, soal bisnis online. Makanya kita nganggu kawur kepada Mas Tom. Iya. Nah, ini yang sudah siap-siap tanya silahkan saja karena kita masih menyediakan untuk Anda giveaway ada 5 ya dari Coca-Cola biskuit halal. Silakan Anda bisa bertanya melalui Instagram atau melalui WhatsApp. Nah, Mas Tom, memang ada trik-trik jitu ya bagaimana strategi beriklan di internet atau asal saja kita mengupload atau kita mempublish produk kita di dunia maya ini? Ya tentunya ada, tentunya untuk beriklan. Nah ini beriklan ini kan masih ambigu kalau di online ya. Beriklan apakah cara gratisan atau cara yang berbayar. Nah semuanya ada tips dan triknya. Dan tentunya berarti kan apa namanya temanya kan cara cerdas ya. Berarti kita harus cerdas. Iya nih putus-putus. Oke. Padahal diputus itu sakit. Oke, cara cerdas. Move on. Ya, mungkin tadi putus ya. Jadi memang ada tips dan triknya kalau untuk beriklan itu. Tetapi ya ini sangat membutuhkan jam terbang, Mbak. Jadi kita harus banyak sekali latihan. Jadi ketika kita pertama kali buat, kita evaluasi terus nih. Apa namanya calon pelanggan kita tuh suka dengan cara yang seperti apa kayak gitu. Jadi nanti banyak nih dari sisi tulisan ada tips dan triknya, dari cara bikin gambar, dari cara bikin videonya juga seperti itu. Oke. Jadi ini memang membutuhkan jam terbang untuk bisa menemukan cara yang jitu atau yang cerdas ya. Tetapi pada mulanya mungkin ada hal-hal yang memang harus kita pelajarin dulu ya Mas Tommy ya. Nah ini ada hubungannya dengan pertanyaan dari Bang Ipin _leader. Mau tanya Kak, kalau mau jualan online, tips supaya laris dan cepat laku itu apa ya Kak? Caranya yang simple saja. Misalnya kita jualan makanan lewat online atau baju-baju Kak. Tips-tipsnya dong Kak gitu. Ya paling gampang tipsnya adalah super narsis ya Kak Ipin. Jadi ya kita harus kasih tahu keberadaan kita, eksistensi kita gitu. Kemudian yang kita jual apa ya diupload aja ya. Yang kita jual diupload saja gitu. Jadi sebenarnya itu cara yang paling mudah memang harus belajar. Ini kayaknya ada sinyal nih. Tapi kita juga harus apa namanya belajar cara upload yang baik juga, cara men-setting media-media yang kita gunakan supaya jualan kita tuh jitu gitu, terarah, tidak sembarangan. Iya. Jadi boleh memilih ya, artinya kayak misalnya kemarin di beberapa kali pertemuan Mas Tom selalu menegaskan kuasai saja dulu salah satu sosial media yang memang lu banget atau yang kita memang memahami itu. Nah disitulah narsis kita munculkan. Jadi sesering mungkin produk-produk itu kemudian memfotonya itu mengambil objeknya juga yang marketable ya Mas. Tapi sekarang itu kamera juga sudah banyak yang membantu sebetulnya ya.
Bagaimana kita Ya, bisa menata itu. kamera kan sekarang bagus-bagus ya, Mm-mm. dari yang paling murah, apalagi kita bisa beli yang mahal kan, Ya, murah. Atau kalau misalnya kita nggak bisa foto sendiri, jasa apa namanya, jasa foto produk sekarang fotografer. Mm-mm. bagus, banyak dan murah-murah. Bisa dimanfaatkan. Jadi kita tinggal Iya. upload-upload aja seperti itu. Mhm. Oke, terima kasih solusinya Kak, siap. Oke, kita tunggu ya produknya apa Kak Ipin nanti. Nanti bisa dimunculkan. Nah, Mas Tom suka juga ya ketika kita ini strateginya agak sedikit kurang begitu smart karena tadi pertama adalah orang baru belum lama jam terbangnya. Nanti akan menemukan secara automatically mana yang memang itu harus kita tempuh. Nah, Mas, salah nggak sih kalau kita mengambil foto orang lain untuk kita upload, walaupun itu produknya sama? Tapi sebelum dijawab, ini ada dulu dari David Puspo. Tolong tanya hari dan jam berapa waktu yang tepat mengupload di internet, Mas. Oke. Ya, kalau secara psikis ya, secara psikis itu, tapi sekarang semua bekerja di rumah kebanyakan ya. Mhm. Nah, selama masa pandemi ini apa namanya, frekuensi kita membawa HP atau kita membuka HP atau internet tuh menjadi lebih tinggi. Sehingga kalau di saat sekarang ya hampir semua jam itu baik ya. Terus setiap jam tuh baik. Tetapi nanti kalau misalnya kita sudah beneran serius apa namanya jualan online seperti itu, kita akan tahu kok. Jadi sekarang itu agak susah untuk secara general ya. Kalau dulu ada nih jam efektif Mhm. posting produk Malam. di internet. Nah, betul. Nah, kalau sekarang ya tergantung dari pemirsa kita nih, karena kan temennya beda-beda kan. Misalnya saya punya akun jualan, ya temennya beda. Mbak Santi punya akun jualan kan temennya beda, nggak sama. Mhm. Sehingga kita Mhm. nanti analisa nih, respon paling banyak itu di jam berapa. Nah, memang kalau secara apa namanya, secara umum itu ya jam istirahat seperti itu. Misalnya kok kita nyasarnya orang kantoran ya jam 12 atau jam 11 sampai jam 1 seperti itu. Kemudian jam-jam pulang kantor atau kalau pagi ya jam 9 seperti itu. Kalau malam ya di atas jam 7. Itu Oke. waktu-waktu yang baik. Tapi nanti kita analisa juga pemirsa kita, teman-teman atau follower kita itu seringnya ngeliat postingan kita kapan. Nah itu juga harus dicermati sehingga kita kan enak tinggal menyesuaikan. Oh mereka tuh rata-rata senangnya misalnya jam 8 malam. Ya sudah kita lebih banyak posting di jam 8 malam seperti itu. Mhm. Dan itu bisa dilihat soalnya ya Mas, respon ini di jam berapa dari siapapun itu Betul, yang melihat produk kita. Nah itu bisa dijadikan betul. sebagai salah satu survei kita, nanti kita jam berapa ini efektif untuk mengupload Iya. gambar atau produk kita. Nah untuk harinya Mas, kalau dulu kan ada nih weekend, Hari. Ya nggak usah kalau pakai weton, harinya nggak usah pakai weton. mau bikin bubur, Mbak. Iya, kalau harinya sih bebas ya. Kalau saya sih tetap Senin sampai Minggu gitu. Jadi Mm-mm. walaupun kalau di kami kan bukan apa namanya, bukan untuk apa namanya mencari follower sehingga ya sudah tidak ada follower pun kita tetap akan posting gitu. Jadi supaya eksistensinya kita itu stabil gitu kan, apalagi di awal-awal nih kita sedang berusaha membangun jualan online kita ya setiap hari posting dari Senin sampai Minggu gitu. Oke. Ini untuk harinya tidak ada hari apa yang Ya, yang sangat bagus. Semua hari ini karena memang semua orang sekarang sudah pegang gadget setiap ya, waktu dan setiap hari ya, Kak ya. Jadi betul memang habitnya sekali. sudah beda. Mm-mm. Baik, Supaya kita kecuali kalau kan di pasaran. postingan kita tuh bisa terserap sama mereka kan nanti ingat oh iya kalau jam tangan Betul. tuh ingatnya Tommy, kaos ingatnya siapa, nah kayak gitu-gitu lah. Hmm. Iya, jadi membuat orang jadi mengencourage produk kita itu setiap waktu ya Ya, pentingnya ya. betul sekali. Dan ini keutamaan atau bedanya di pasar online itu, kita harus super narsis kalau Mas Tom bilang. Sehari kita bisa nongol minimal 10 kali ya Mas, paling tidak ya.
Ya, ya orang supaya kena terus kan akhirnya dia teringat gitu. Terus akhirnya Mhm. beli kan karena ketemu kita lagi seperti itu. Mhm. Baik, Mas Tom, ini sudah ada yang bertanya dari Cici soal cara cerdas strategi beriklan di internet. Pak Tom, apakah penting kita menggunakan beberapa akun untuk mengepus produk kita sehingga nanti produk kita bisa cepat diterima oleh masyarakat? Terima kasih, Cici. Ya, itu suatu hal yang bisa dilakukan juga. Tetapi sebelum melakukan itu, kita lihat kemampuan kita dulu. Jika kita bisa menghandle banyak akun, silahkan lakukan. Ya, silahkan lakukan, nggak apa-apa. Atau kita sudah punya tenaga SDM yang bisa melakukan itu, boleh, silahkan. Jadi kita punya beberapa akun jualan. Jadi nggak ada masalah sih. Yang penting Mhm. memang kita niatnya jualan dengan jujur, udah itu aja. Nah, yang penting juga ya itu tadi, karena banyak orang tuh, Mas kok yang di sana dia bikin banyak akun gitu kan. Apakah itu Mhm. sebuah keharusan? Ya kalau misalnya kamu sanggup menghandle lebih dari satu, ya silakan, boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu ngarepnya dapat besar tapi tidak melakukan apa-apa. Nah itu Mbak. Oke. Jadi memang harus betul-betul sesuai apa yang sudah kamu publish ya di sosial media. Karena ini Mm-mm. akan membuat sebuah kepercayaan dari konsumen kita ya, ketika kita sudah berbusa untuk memberikan narasi dalam produk-produk kita, tapi kita tidak bisa menyesuaikan dengan atau menyeimbangkan servisnya. Nah, Mas Tom, pertanyaan Santi balik lagi nih soal tadi memunculkan gambar orang lain. Etikanya seperti apa, Mas? Bahaya. Apakah ini masuk dalam strategi atau apa ya? Ya kalau saya pribadi sebisa mungkin kita punya gambar sendiri. Kalau misalnya kita bukan produsen nih, kita masih Mm-mm. reseller atau agen, ya Ya. kita minta agen dan produsen kita atau supplier kita itu menyiapkan fotonya. Nah, nanti Mm-mm. kita olah sendiri, kita desain sendiri, kita percantik sendiri. Jadi sebisa mungkin tidak mengambil gambarnya orang lain, ya kan? Karena itu nanti cepat atau lambat akan berbalik juga ke kita gitu. Karena apa namanya itu kan istilahnya kita nyomot buahnya tetangga gitu kan. Jadi Mhm. sebaiknya sih kalau saya pribadi tidak menyarankan hal itu. Sebaiknya ya kalau kita masih reseller dan agen, supplier tolong dong kirimin fotonya. Atau kita kalau reseller kan biasanya sudah stok nih, ya sudah Ya. kita foto-foto sendiri aja gitu. Mhm. Jadi tadi disampaikan Mas Tom, ada baiknya memang kita meminta secara resmi kepada produknya gitu ya Mas ya, Iya ke untuk bisa produsennya. lebih safe, betul, untuk Mm-mm. produsennya. Jadi lebih safe begitu. Nah, Betul. Mas, ini masih banyak sih ya pertanyaan yang bersinggungan dengan antara follower bisa menjadi pembeli dan lain sebagainya. Apakah harus dari follower dulu, apakah langsung jualan? Ini menjadi salah satu strategi yang cerdas juga ketika kita berada di market online. Nah, kalau dari Mas Tom sendiri kan memang tidak berusaha untuk mencari follower, tapi terus jualan dan jualan. Bagaimana dengan pemain baru, Mas? Apakah bisa juga kalau langsung ke seperti yang dilakukan oleh Mas Tom? Ya bisa. Jadi gini, internet marketing itu kan luas sekali ya, sangat-sangat Hmm. luas sekali dunia internet marketing. Dan alirannya sangat banyak juga. Nah, masing-masing aliran punya metodenya masing-masing ya. Jadi Ya. kalau misalnya nanti teman-teman belajar di guru A, kok dia bilangnya begini, guru B bilangnya begini, itu semuanya betul ya, karena mereka pasti punya metode yang sudah terbukti berhasil. Makanya mereka berani buka kelas, berani ngajarin gitu. Nah, yang tidak betul adalah ketika kita sudah belajar tapi nggak pernah praktek, tapi malah belajar terus. Nah, itu yang nggak betul ya. Harusnya guru A ini dipraktekin dulu sampai menghasilkan. Misalnya saya punya tujuan, pokoknya saya harus menghasilkan 20 juta sebulan. Harus Ya. tercapai dulu, baru silakan nambah ilmunya seperti itu. Nah, kebanyakan kita kan nggak, baru ikutan workshop A, ketika sedang ngerjain tertarik sama iklan yang lain, terus pindah. Nah, seperti itu. Ya. Jadi yang penting setiap kelas yang kita ikuti, setiap workshop yang kita ikuti dipraktekin dulu aja brutal deh sampai menghasilkan. Jangan sampai uang yang sudah kita keluarkan untuk bayar workshop, baik itu murah atau mahal, itu tidak menghasilkan apa-apa gitu kan.
Jadi mungkin yang ketemu itu ya Mas Tom. Jadi ada beberapa penawaran yang menggiurkan, dia beralih lagi ke situ. Ini belum selesai Iya, praktek atau bahkan belum praktek ya. Sehingga ketemunya bahwa kebanyakan. bisnis online itu bejan-bejon aja gitu ya. Jadi itu padahal bisa dipelajari sebetulnya ya. Oke, Bisa, Mbak. jadi seperti itu, banyak yang pindah-pindah gitu, Mbak. Mm-mm. Nur sekarang, selamat pagi Apmenia dan juga Apredio. Saya mau tanya, semisal saja, saya ini apa nih? Oh, saya sudah les online juga kok Mas, tapi itu belum jalan. Menurut Mas Tom, yang salah di apa ya kalau saya ini? Dari Nur. Oh, ini sudah les Waduh, online juga katanya. sebetulnya Memang tidak ada proses yang beberapa hal salah. ya. Jadi memang harus ada proses ya Mas ya. Mungkin Mbak Nur sudah berapa waktu dan seperti apa, atau bisnis online-nya apa, nanti coba kita bongkar. Oh, jadi kayak klinik bisnis ya. Ya, boleh juga tuh, ide bagus tuh, Mbak, klinik Oh bisnis. gitu ya. Nah gitu. Mbak Nur ini sudah berapa Sebetulnya, lama? kalau kita udah pernah ikut les online, pastikan kita praktekkan. Jadi kuncinya adalah praktek, ya. Kemudian Ya. bersabarlah di dalam praktek tersebut, karena praktek itu sebetulnya adalah jalan kita memantaskan diri, ya kan. Saya pantas nggak sih dapat 5 juta, saya pantas nggak sih dapat 10 juta, dan seterusnya. Nah, tentunya ketika kita praktek ini, hasil juga nanti mengikuti kegigihan kita sih. Memang hasil kita serahkan kepada yang di atas ya, tetapi selama kita praktek ini, kita akan dilihat nih sebetulnya kita gigih nggak dalam situ, sabar nggak gitu. Kalau pengen cepat-cepat biasanya banyak yang gagal sih, sehingga banyak yang kecewa sebetulnya, Mbak. Nah, ini yang banyak Oke. nggak disadari juga sama teman-teman gitu. Saya pengennya cepat menghasilkan karena butuh duit. Ya betul, memang butuh duit, tapi Hmm. kita minjem ke saudara kan juga butuh proses juga kan. Nggak langsung nih tak kasih gitu kan. Saudara kita juga Ya, akan melihat nih kira-kira orang bakal amanah bisa apa enggak dipercaya. nih. Nah, betul kayak gitu. Jadi ya buat teman-teman aja sama Mbak Nur, sudah belajar nih ilmunya. Nah, ilmunya dipraktekin. Kalau misalnya nggak bisa, nanya sama gurunya gitu. Kemudian kalau Iya. bisa nyari nyari kelas yang ilmunya itu bisa kita ulang-ulang terus gitu loh. Kalau misalnya bentuknya video, ya kita bisa bisa tonton Putar berulang-ulang. lagi. Dan gurunya bisa ditanya kapanpun. Nah, silahkan seperti itu. Tapi intinya praktek sih, Mbak. Kalau Iya. nggak pernah praktek ya gimana dong? Ya ketemunya masalah terus ya, padahal kan belum pernah ketemu masalah sebetulnya. Jadi ketakutan-ketakutan aja. Mbak Ya, Nur, jadi mungkin silahkan bisa konsultasikan dengan guru Anda, karena tadi sudah mengaku sudah les juga ya Mas ya. Mungkin betul. ada kayak semacam tadi kalau Mas Tom bilang madhabnya itu beda-beda masing-masing guru. Nah itu bisa didiskusikan. Tapi kalau masih mentok ketemu hal-hal yang kurang begitu pas, nah mungkin bisa nanti belajar di tempat yang lain. Mungkin loh ya. Roni di Kanguru, ini saya tertarik dengan gambarnya, soalnya dia kirim gambar warungnya, Mas. Jadi saya dari tadi tertutup. Gambar apa ya ini? Mas Roni Warung di apa Kanguru itu? mau tanya kakak, warung minuman nih. Oke. Misalnya saja saya jual online semacam angkringan atau minuman-minuman yang lagi ngehits zaman sekarang itu Kak, supaya cepat laku itu kalau jualan online gimana ya Kak? Tipsnya apa? Berarti ini makanan ya, minuman yang sedang ngetren saat ini. Oh itu ya, jadi itu ada gambarnya minuman-minuman yang siap di shake. Itu Silahkan Mas Tom. minuman kekinian gitu, Mbak. Iya betul. Minuman Ya, kekinian. paling gampang adalah daftarkan ke Grab sama Gojek, ya, GoFood. Itu paling mudah tuh, paling mudah. Habis itu bikin Instagramnya. Nah, silahkan posting aja di Instagram situ. Tinggal nanti kalau misalnya jangkauannya memang cuma di kota tersebut, ya berarti Instagramnya fokus di kota tersebut saja gitu. Tetapi ya tiap hari harus posting nih, misalnya lagi bikin minumannya, terus jenis-jenis dijelaskan, ada berapa varian minumannya dijelaskan di situ. Ketika nanti ada orang yang beli, silahkan difoto, diupload, ya seperti itu aja. Kalau saya cepat laku itu kan relatif ya. Cepat laku ini bisa 1 jam kemudian, bisa mungkin 2 bulan kemudian gitu.
Nah ini sebetulnya apa ya? Saya agak tergelitik dengan cepat laku. Mas, saya punya usaha bagaimana cepat laku gitu. Cepat laku. Ini kadang-kadang mindset cepat laku ini akan jadi bumerang sih sebetulnya Mbak. Karena untuk bisa menjadi besar dan tahan lama usaha kita itu tidak bisa cepat. Coba Mbak Santi atau teman-teman semua yang nonton lah, bisa temukan nggak bisnis yang benar-benar cepat gitu. Ya. Cepat itu kan cuman bahasa marketing aja supaya produknya laku gitu kan. Cepat balik modal, wah usaha yang cepat balik modal ya. Ketika jalanin kok nggak cepat balik modal juga gitu. Apa ya? Nah ini Itu kayak hati-hati slogan dengan aja ya Mas ya. iya bahasa marketing kalau menurut saya. Tapi Marketing aja. di sisi lain ketika kita yang punya produk, kita memang produknya pengen cepat gitu. Tapi ya cepat ini harus kita tentukan nih. Jadi kalau di kami kan terbiasa membuat target gitu kan. Target ini dalam bulan ini saya akan mencapai penghasilan berapa. Nah itu harus ada targetnya. Tapi kalau cepat ya susah. Cepat ini berapa dan kapan, nah itu harus ditentukan. Jadi nanti usaha kita akan tergantung dari itu, dari target market dari target penjualannya kita seperti itu. Oke. Jadi relatif ya kalau bicara soal cepat. Iya, cepat itu kapan dan berapa? Betul. Buat Mas Tom cepet ini ya Mas, begitu dilempar langsung ada yang order ya. Tapi buat kita yang baru bisa jadi mungkin ya seminggu itu langsung banyak yang order bertubi-tubi, kita kan juga nggak ngerti. Nah itu ya. Jadi memang kalau yang minuman kekinian tadi ada baiknya ada kerjasama dengan ojek online ya. Itu relatif sih, karena di sisi lain mereka berdua itu Grab sama GoFood itu akan mempromosikan. Ya, akan mempromosikan, juga membantu mempromosikan. Nah, di samping itu, kita bantu mereka juga dengan memberitahu ke orang-orang, ya kan? Caranya gimana? Paling mudah menggunakan Instagram atau Facebook. Pokoknya sosial media lah. Jadi orang tahu, oh di kota ini, atau teman-temannya, siapa tadi Mas? Siapa tadi? Tadi Mas Roni. Nah, teman-temannya Mas Roni jadi tahu, oh Mas Roni sekarang ada jualan minuman, jadi ya itu bisa membantu cepat laku itu tadi gitu. Tapi di sisi itu semua Mas Roni harus bikin target penjualan nih, bulan ini harus berapa saya dapat gitu kan. Jadi kayak ini aja ya, ingetan slogan apa, pasar senggol cepet payu nih. Ya gitu. Itu padahal judul program aja ya. Betul ya, bahasa marketing aja Mbak kan. Iya benar. Jadi semua orang pengen tertarik ketika Anda melihat mungkin beberapa penawaran ya, kayak belajar marketing cepat mendapatkan benefit atau keuntungan sekian gitu ya dalam waktu yang singkat. Itu sekali lagi adalah bahasa marketing. Apapun yang terjadi prosesnya ini harus dialami ya, suka duka dan panjang waktu, cepat lelah, cepat capek, cepat marah, cepat frustasi, tapi jangan patah arang, terus mencoba dan mencoba. Terima kasih Mas Roni, mudah-mudahan ini silahkan Anda bisa langsung berkontak dengan ojek online ya, apakah Grab, apakah Gojek ya. Dan di situ juga paling tidak Anda membantu di Instagram Anda, kemudian di status WA juga, ini kan jadi lebih gampang produk Anda dikenal orang, begitu. Terima kasih Mas Roni. Baik, sekarang kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Ini ada, Mas Ipin yang dari sini beralih ke sini ya? Atau beda orang? Saya nggak ngerti ya. Jualannya produk makanan semacam bakso bakar dan sosis dan lain-lain itu bisa juga kayak Kak melalui online? Oh bisa, semuanya bisa ya? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi tadi sekarang itu apapun produknya bisa dijual online. Benar sekali. Nah Mas, pertanyaan berikutnya adalah, jika misalnya ya, ini dalam kondisi yang memang kita harus meng-hire orang-orang untuk bisa meng-backup bisnis online kita. Siapa yang penting untuk kita hire Mas sebagai orang yang membantu kita dalam menjalankan bisnis online Mas? Ya kalau di bisnis online sih biasanya gimana? Oh job desk-nya. Maksudnya job. Biasanya sih kalau di teman-teman online itu sebutannya admin ya. Jadi admin ini membantu untuk
ada yang upload postingan, kemudian juga menerima jika ada chat yang masuk, kemudian juga tugasnya memberitahukan informasi tentang varian produknya dan seterusnya, sampai memproses ke transaksi gitu Mbak. Jadi itu beberapa tugas yang bisa mereka lakukan. Karena kalau upload kan paling ya upload kan nggak butuh waktu yang banyak, nggak sampai jam-jaman seperti itu kan. Mungkin yang sampai jam-jaman itu mendesain fotonya atau membuat videonya. Nah, sebaiknya untuk membuat material promosinya jangan admin juga, kasihan dia gitu. Jadi ada tim khusus yang memang dia produksi, misalnya foto, dia produksi video seperti itu. Kemudian tugasnya admin adalah memposting, kemudian dia melayani pertanyaan-pertanyaan yang ada sampai akhirnya memproses menjadi sebuah transaksi. Terus biasanya seperti itu Mbak kalau di online. Baik. Nah ini untuk material promo perlu meng-hire orang sendiri atau kita bisa menggunakan jasa orang lain untuk lebih praktisnya Mas? Kalau tadi admin kan memang cukup penting ya karena bisa menjadi sebuah traffic bisnis kita. Ya kalau ini kembali dilihat kemampuan kita. Misalnya kita sebagai owner mungkin sudah tidak berkaitan sama produksi karena sudah ada tim produksi produknya gitu kan. Ya kalau memang kita bisa memproduksi material promosi ya kita yang bikin, nanti tinggal di-share ke admin gitu kan. Kalau nggak bisa ya silakan hire SDM khusus untuk bikin hal tersebut. Kalau belum bisa juga ya silakan gunakan jasa profesional. Jadi pilihan itu selalu ada sih Mbak, tinggal kita kebutuhannya seperti apa gitu. Baik. Nah ini penting juga ya karena tadi orang jadi melihat produk kita ketika di-upload itu menarik. Kemudian ini ada pertanyaan dari Novita. Novita, selamat pagi Apredio, selamat pagi Pak Tom. Saya ingin bertanya Pak Tom, idealnya membuat iklan itu dalam e-flyer itu yang menonjol produknya atau deskripsinya atau cara membelinya. Terima kasih. Nah ini. Memang ada ada tipsnya. Jadi tipsnya itu sebetulnya bisa tiga-tiganya. Tetapi ketika kita mau mau memberitahukan atau mengedukasi dari calon-calon pelanggan, ya sebaiknya produknya yang lebih dominan sehingga orang benar-benar tahu gitu. Oh, ini produknya ini. Kalau deskripsi sih jangan terlalu banyak, singkat padat jelas aja di satu flyer itu. Kemudian cara belinya dan kontak personnya kemana. Jadi seperti itu. Jadi yang dominan tuh sebetulnya produknya dulu, karena kan kita mau jual itu, bukan jual deskripsi kan. Nah, kalau misalnya ada tagline, nah itu akan membantu sih sebetulnya. Jadi tagline itu akan membantu menjelaskan deskripsi dari si produk tersebut. Gitu. Jadi karena walaupun deskripsinya tertera di situ, nanti ketika dia menghubungi kita nanya lagi pasti. Jadi mendingan produknya aja sama tagline-nya, terus cara belinya di mana, siapa, itu aja. Ya. Itu lebih simpel ya. Jadi orang juga lebih paham produknya apa. Kalau memang itu yang dibutuhkan ya bisa langsung menghubungi tadi ya. Karena deskripsi ini tidak semua orang bisa suka membaca detail ya Mas. Jadi sambil lalu aja tuh kalau banyak tulisannya. Iya, malas banget karena orang Indonesia kan malas baca gitu. Ya tinggal info lebih lanjut hubungi. Nah, kayak gitu aja. Iya. Nah, ini pertanyaan seputar bisnis jasa. Selamat pagi Pak Tommy dan juga Mbak Santi. Saya Inayah. Saya ini masih kuliah juga dan sekarang sedang kuliah online juga. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana Pak untuk menawarkan jasa untuk saat ini memberikan les privat dan semuanya karena memang sudah menggunakan online Pak ya. Misalnya kalau saya ini privat secara pribadi, cara memulai bisnis online-nya dengan seperti apa ya Pak? Terima kasih. Ina ya. Nah sebelumnya kita bikin dulu jasa itu jasa les privat kan. Nah les privatnya apa aja, kita bikin skripnya dulu. Kemudian setelah itu baru kita bikin mungkin brosur online-nya gitu kan. Ya sekarang kan banyak aplikasi yang bisa menunjang itu ya.
Nah, kemudian kita baru sebarkan ke orang-orang, mungkin orang-orang terdekat dulu. Habis itu kita gunakan sosial media, misalnya di Instagram atau Facebook, bahwa kita membuka les privat, misalnya les bahasa Inggris untuk anak-anak, misalnya seperti itu. Jadi kita intinya adalah kita buat dulu spek produknya kita, kemudian kita buat flyer atau brosur online-nya, habis itu ya kita sebarkan dengan menggunakan sosial media, itu lebih cepat. Seperti itu. Jadi kita bisa disclaimer secara pribadi sih, seperti itu. Jadi itu enak banget sih sebetulnya. Jadi kita punya kebiasaan apa, misalnya les privat komputer untuk anak-anak, ya udah tinggal bikin aja. Tapi sebelum untuk mempermudah itu, jadi ini arahnya juga untuk mempermudah membuat iklan. Sebenarnya berasal dari spek produk kita nih. Nanti kan kita bisa explore tuh masing-masing, apa namanya, misalnya kita punya fiturnya banyak gitu kan. 1 jam sudah bisa bahasa Inggris kelas basic misalnya, seperti itu. Jadi itu menjadi kekuatan atau tagline-nya nanti ketika kita promosi. Oke. Jadi mungkin lebih spesifiknya kan kalau guru les itu banyak ya Mas Tommy ya, mata pelajarannya Indonesia itu banyak soalnya. Jadi mungkin Mbak Ina bisa mengambil beberapa mata pelajaran itu, atau memang semua ya berarti tidak apa-apa untuk khusus kelas berapa. Nah mungkin kelas ini bisa ditajamkan lagi. Bisa jadi nih teman-teman mahasiswa sukanya kan ada sebuah komunitas yang ngumpul sesama teman-teman yang pintar matematika, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia dan sebagainya. Ini menjadi satu komunitas sehingga bisa bareng-bareng membuka les. Nah ini kalau les saat ini memang belum bisa ketemu ya, social distancing mungkin melalui online juga. Betul sekali. Ini juga sudah banyak ya, semuanya melalui online. Baik, terima kasih David Puspo yang sudah tertawa, memberikan 3 senyumannya kepada kita. Sekarang kita menuju ke, siapa nih? Oh, namanya hampir sama dengan Mas Tom. Tommy, tapi bukan Tommy Alvan. Saya kaget loh. Pagi Pak Tom dan juga Mbak Santi, nama saya sama, mudah-mudahan nasibnya juga akan sama, bisa sukses di bisnis online. Terima kasih. Harus. Ya, saya ini di industri kreatif. Sementara ini saya membuat sebuah mainan dari barang-barang yang bekas atau bisa dibilang pantas pakai. Nah, kemudian saya ke mana nih? Saya jual lewat offline dan juga online. Nah, sementara ini memang agak lesu ya Mas, karena pembelian semuanya tertuju pada makanan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dilakukan Mas? Dilakukan pada saat ini sementara emang harus penyesuaian dulu ya Mas ya. Jadi kayak saya sendiri akhirnya juga jualan makanan, bukan makanan ya. Saya jualan jahe merah. Ya padahal saya jualannya rumah joglo Mas, tapi saya jualan jahe merah. Dan jahe merahnya berjalan sesuai ekspektasi sih, karena memang di saat pandemi ini hal-hal yang bisa meningkatkan imun atau stamina itu sangat dibutuhkan, karena orang tuh sudah sudah terhipnotis tanda kutip ya. Jadi karena situasi yang carut marut di negara kita, baca berita nggak karuan gitu, jadi ketika kita galau aja saat ini nih ya, kita itu imunnya turun tuh, hati-hati. Nah akhirnya memang kita memanfaatkan situasi yang memanfaatkan, nggak enak banget ya. Ya kita menyesuaikan diri dulu Mas. Artinya ketika produk utama kita belum kembali normal ya, kita mencari produk-produk lain yang memang sesuai dengan situasi saat ini. Tetapi jangan lupa produk utama kita tetap harus eksis ya. Jadi tetap ada postingan walaupun mungkin tidak sesering ketika tidak COVID gitu. Supaya nanti ketika ini semua selesai ya produk kita tetap bisa dikenal seperti itu. Jadi tidak hilang ya Mas, walaupun tidak seperti sebelumnya ya. Karena di online itu yang perlu kita lakukan tuh eksistensi. Jadi keberadaan kita gitu. Jadi jangan sampai hilang gitu kan. Wah ini setelah COVID kok hilang ya, apa bangkrut, agak gak enak ya kayak gitu. Jadi walaupun kita sedang mengerjakan produk yang lain untuk misalnya bertahan hidup di saat sekarang, produk utama kita tetap harus eksis gitu. Seperti itu aja.
Jadi Mas Tom tidak usah khawatir karena Mas Tom yang guru kita juga ini menyesuaikan situasi dan kondisi ya. Jadi Iya, apa yang sedang ngehit sekarang. Tapi kayaknya kalau memang sudah ketemu kerannya seorang entrepreneur atau pelaku bisnis itu walau online atau offline itu semuanya bisa jadi peluang ya Mas ya. Ada cerutnya deh. bisa banget. Oke. Jadi sebenarnya banyak sekali yang ya kita bisa amati di situasi sekarang sih. Orang ini butuhnya apa nih? Kalau sekarang sih bahkan saya kemarin lihat jasa bahu untuk sandaran gitu coba. Artinya itu jasa curhat online, Mbak, laku. 1 jam 50.000, bayangin laku, Mbak. Gitu ya. Ya. Jadi Di ada saat aja ya. pandemi nih. Jadi ada orang galau dijadikan sebagai salah satu unit peluang juga untuk menghadirkan uang ya dengan menjadi jasa tadi ya untuk curhat-curhat gitu ya. Jadi dia curhat walaupun online perasaan ada di baunya gitu ya Mas, nyaman gitu. Jadi semuanya Iya, jasa bahu untuk bersandar, bayangin. Oh, kacau nih. Baik, ini ada I Hendarto dari Instagram. Tips membeli online Bapak bagaimana biar tidak tertipu? Iya, ya pastinya kita harus kepoin dulu profilnya seperti apa, kemudian kalau ada ulasan, review tentang produknya, dan saya bilang kalau misalnya produk itu jangan tergiur dengan harga murah ya, ini produk harusnya harganya sekian, kok ini murah banget, ya itu udah jangan tertarik dengan hal-hal tersebut ya, itu jebakan Batman yang sudah usang sih sebetulnya. Ya, yang penting adalah kita lihat profilnya dulu ya, responnya seperti apa di sana, nanti ketahuan sih ini nipu atau enggaknya seperti itu. Oke. Jadi memang betul-betul harus detail ya. Dan kalau perlu lihat ini juga secara testimoni juga, tapi itu sebetulnya testimoni juga bisa dibikin. Tetapi teman-teman juga harus sadar harga, kemudian tadi latar belakangnya. Nah ini ada Ibu Laras Jatikusumo itu dari Galeri 24 Pegadaian Semarang ini Mas. Selamat datang. Selamat datang Ibu Laras. Nah Mas Tom, ini kita memang saya kembali lagi digini-giniin Mas. Saya suka sadar ya kalau sedang ngomong sama Mas Tom ya. Jadi fokus aja ke Mas Tom gitu ya. Redaksi pada gini-gini dan dari meja produksi. Ya, baik. Mas, kita akhiri saja Mas dengan memberikan sebuah ulasan bagaimana strategi yang cerdas dalam menjalankan bisnis online. Ya, cerdas beriklan atau bisnis online nih Mbak? Beriklan. Cara cerdas strategi beriklan di internet. Nah. Sebenarnya ada satu tahapan yang penting juga buat teman-teman semua dalam mau memulai iklan ya. Yang penting adalah kita harus bisa memahami produk kita. Jadi kita harus intim sama produk kita, temukan unique selling point-nya. Nah, nanti itu yang akan kita gunakan untuk beriklan. Kemudian iklan itu ada 3 ya, kalau di kami itu ada berupa teks, ada berupa foto, dan berupa video. Nah tentunya ini nanti akan ada ilmunya masing-masing, nah kalau bisa memang harus belajar seperti itu. Tetapi kalau memang belum bisa untuk mengikuti kelas-kelas untuk beriklan, ya sebetulnya kita iklan secara alami aja. Intinya adalah kita menyampaikan edukasi tentang manfaat dari produk kita aja, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Tom, selamat buat Cici, Ipin_leader, kemudian juga Mas Rodi di Kanguru, Mbak Novita dan Inaya. Hari ini Anda mendapatkan giveaway dari Coca-Cola Biskuit Halal. Yeay. Kita ketemu minggu depan ya, dengan topik yang lain. Terima kasih, salam untuk keluarga, sukses selalu. Thank you, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan Mas Tommy Arnoldvan, praktisi bisnis online dalam Market Corner hari ini tentang cara cerdas strategi beriklan di internet. Saya Santi Rosalia, selamat siang, sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM
Up Radio, the mini station.